Ada berita kalau ada seorang pengusaha bernama Aki Ditio menyumbang uang sebesar 2 triliun untuk penanggulangan COVID. 2 triliun, Bos. 2 triliun itu bisa membeli 8 tower apartemen di Jakarta. Di Jakarta ya, 8 tower ya, bukan 8 apartemen. Yang saya tahu, grup apartemen terbesar sekalipun tidak ada yang punya 8 tower. Atau kalau kita mau beli kendaraan, kita misalnya mau berbisnis transportasi, kita akan punya 20.000 armada. Bluebird itu perusahaan armada terbesar di Indonesia, nggak sampai, Bos, 20.000 armadanya. Buat kita kaum kiri hore yang masih sulit membayangkan seberapa banyak 2 triliun itu, gampang-gampangannya, kalau uang 2 triliun itu kita taruh di surat berharga Bank Indonesia yang bunganya 6% setahun atau setengah persen sebulan, 6% dibagi 12, kan setengah itu, setengah persen sebulan. Nah, 2 triliun itu setengah persennya 10 miliar, Bos. 10 miliar. Artinya dalam 3 hari kita mendapat 1 miliar. Saya nggak kebayang ya bagaimana menghabiskan uang 1 miliar 3 hari. Dan itu terus ya, mungkin 3 hari, 3 hari pertama kita bisa beli nih, ini itu sampai nih satu miliar. 3 hari kedua mau beli apa lagi? 3 hari ketiga, 3 hari keempat, 3 hari kelima, dan begitu seterusnya. Sampai nggak ada lagi yang kita mau beli. Atau mudahnya begini deh, kalau 1 hari aja kita habis 10 kok 1 hari, 1 jam aja kita habis 10 juta, 1 jam 10 juta ya, habis uang nih. 1 jam 10 juta, berarti 1 hari kita akan habis 240 juta. Dalam 3 hari, kita akan habis 720 juta. Itu masih sisa 280 juta. Kalau 280 juta itu kita sumbangkan, artinya setiap 3 hari kita akan menyumbang sebesar 280 juta dan masih berhidup mewah. Itu aja kita sudah bisa ngetop. Semua orang sudah bilang kita ini dermawan, super dermawan, pahlawan. Itu hanya dari bunganya, sebagian bunganya lagi. Sebagian lagi kita masih pakai. Dan Aki Ditio ini adalah double minority kalau katanya orang. Dia dari etnis Tionghoa dan agamanya pun bukan Islam. Kita sih nggak bermaksud membeda-bedakan ya. Memang sih kita memang harus tetap berpegang bahwa jika kita tidak saudara dalam satu agama, maka mereka adalah satu saudara dalam kemanusiaan. Itu tetap kita harus pegang. Cuma kita berharap hal ini bisa memotivasi orang-orang Islam dan pribumi untuk melakukan hal yang sama atau bahkan lebih. Jangan hanya masalah donasi Palestina aja yang diributin. Bukan berarti donasi Palestina itu salah, enggak. Benar juga. Cuma dalam kondisi seperti sekarang, pastilah kondisi Indonesia ini harus lebih diutamakan tanpa bertanya apa agamanya. Ya kan? Contoh misalnya kita di keluarga masih kekurangan. Gajinya misalnya gaji total keluarga itu 5 juta per bulan. Padahal kebutuhannya 7 juta. Kan masih kurang nih 2 juta. Masa kita mau bantu tetangga-tetangga atau bahkan orang lain sebesar 2 juta lagi? Kan nggak mungkin. Pastilah kita berusaha mencukupi kebutuhan kita dulu. Nanti kalau sudah uang kita 10 juta, jadi kan ada tuh lebih 3 juta. Ya mungkinlah kita mulai nyumbang ke tempat-tempat yang lain. Nah, tapi di Indonesia ini kan, dan di Indonesia ini banyak loh orang-orang yang pamer harta, ngerasa dirinya kaya, ngerasa pribumi, ngerasa Islam, Islam itu ya, yang maksudnya yang ngerasa pemilik surga ya. Islam yang ngerasa orang masuk surga atau enggak mereka yang nentuin.
Coba banyak Islam baik yang saya tahu lah itu ya, banyak sekali Islam. Kita bicara Islam yang itu, yang ngerasa kaya, yang ngerasa pemegang kunci surga, yang ngerasa paling suci. Itu kemana tuh hari-hari kayak gini? Saya berharap sih mereka juga mau menyumbangkan sedikit dari hartanya untuk bangsa dan negara yang kita cintai ini, untuk kemanusiaan. Masa kalah sih sama Sinarmas, grup Sinarmas, sama Agnes Monica, atau sama banyak lah yang mereka anggap lebih rendah dari mereka karena tidak sama dengan mereka. Ya kan? Biarlah seorang Akiditio ini menjadi contoh agar kita makin baik. Agar kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Nggak cuma sekedar radikal-radikal nggak jelas, merasa paling hebat, tapi begitu diminta berbuat sesuatu, nggak berbuat apa-apa. Oke? Itu aja untuk sementara. Opini dari kaum berbahan. Rebahan lagi ya.